Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kau berada saat ini. Mari bersama kita bawa ucapan syukur kita. Kita mau berkata Tuhan kau sangat baik. Dan kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk saat ini, di mana kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi, satu hari lagi Tuhan. Kami diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan di dalam segala kondisi apapun kami tetap mau berkata Tuhan Yesus kami sangat baik. Kau teramat baik. Kami tetap membawa syukur kami Tuhan. Di hadapan Tuhan membawa pujian kami di hadapan Tuhan. Membawa sembah kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Inilah setiap umat-Mu Bapa. Kami mau bersatu hati sepakat. Kami percaya kesepakatan itu membawa berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut Tuhan Yesus yang baik. Yang siap. Sama-sama kita katakan amin, amin. Datang dengan sukacita, hampiri Tuhan Yesus kita yang sangat baik. Yeah. Dia selalu baik dan teramat baik dalam hidupmu, yes. Oh yeah. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Oh, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku, yeah. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku. Oh Jesus, membawa hidupku. Amin. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Katakan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Oh, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Nyatakan kebaikan Tuhan, yes. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Gunaikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Mari berkatakan Yesus baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik. Engkau baik, yes, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. percaya Tuhan Yesus selalu baik dan tetap
yang terbaik dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kita bawa setiap hati kita hampiri Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hatinya melalui setiap sembahmu, pujianmu di hadapan Tuhan. Kau sama setiap anak-anakmu hari-hari ini Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Kami kuat di dalam hadirat Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari arah penjaga, mengharap fajar pagi. Amin Tuhan. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Amin Tuhan. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam memenuhi hidupku. Tenanglah, tenanglah,
masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Yang kami lihat hanya Yesus. Ketika kami melangkah, yang kami pandang hanya Yesus. Kami tidak tahu di depan ada apa. Kami tidak akan mengerti. Tapi kami percaya Yesus, kami tahu bahwa kami lebih tenang dalam hadirat Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Mari bawa hatimu menyembah, hampiri Tuhan. Bawa hatimu sembah Yesus. Kita kesampingkan segala apa yang mungkin membebani setiap hidupmu saat ini. Kita bawa sembah, kita hampiri Yesus. Kami ikuti rencana-Mu Tuhan, kehendak-Mu atas hidup kami. Oh yeah, yeah. Kami sembah Engkau. Amin. Yes, Lord. Jamah hati ini Yesus Tuhan. Jamah hati. Oh yeah. Nama Shananda. Kuatkan setiap anak-anak Tuhan. Yes. Oh, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai selamanya. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Oh, nama Shananda, nama Shananda, yes, Lord. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Yes. Bertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan dengan sungguh. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Yes. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Oh, Yesusku, dengan sayap-Mu, amin, ku akan terbang tinggi di tengah badai.
Pertolongan kami hanya dari Allah yang maha tinggi. Kemenangan kami hanya dari Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, beruntung kalau kami semua memiliki bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma dalam situasi seperti ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih bisa menikmati Tuhan, berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, bahkan masih bisa menikmati penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam situasi seperti ini, itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, kami sudah buka hati kami Tuhan, karena kami butuh firman-Mu, sebab firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan yang menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu untuk keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami hancurkan, patahkan nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus dia berkarya, sehingga umat-Mu membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi ya. Kalau kita ada sampai saat ini, ketemu lagi itu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah ya, fans or followers of God. Waduh, ya. Nah, temanya fans or followers of God. Artinya penggemar atau pengikutnya Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu, ada sebuah lagu berkata seperti ini. Di dalam dunia ada dua jalan, jalan yang lebar dan ada yang sempit. Mana yang kau ingini? Nah, pertanyaannya, siapa golongan jalan lebar? Lalu dan siapa golongan jalan yang kecil? Banyak orang mengira, banyak orang menyangka golongan jalan yang lebar itu bukan orang Kristen. Ya, sedangkan golongan jalan yang sempit adalah orang Kristen. Tapi saya mau beritahu pada saudara, dengar baik, bahwa sesungguhnya, catat baik-baik, bahwa golongan jalan yang besar dan golongan jalan yang kecil itu kedua-duanya adalah orang Kristen. Loh, kok bisa? Apa buktinya? Buktinya juga ada banyak orang Kristen masuk neraka. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Ketemu lagi dengan ayat ini, Matius 7 ayat 22 dan 23. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, dikatakan orang tersebut itu punya prestasi rohani, usir setan, melakukan mujizat dan bernubuat. Tapi yang gak enak, Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Dan itu dikatakan bukan cuma sedikit, tapi itu dikatakan banyak. Karena ayat tadi itu berkata, di hari-hari terakhir banyak orang, bukan sedikit orang, banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah usir setan demi namamu? Bukan aku sudah bernubuat demi namamu? Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Saudara, dengan baik, artinya ya, ada banyak orang Kristen yang punya prestasi rohani, memiliki prestasi rohani, usir setan, melakukan mujizat dan bernubuat. Itu banyak orang Kristen yang punya prestasi rohani masuk neraka. Ya, artinya dengar baik, bahwa keselamatan itu bukan soal prestasi rohani, usir setan, bernubuat, melakukan mujizat. Tapi keselamatan itu adalah soal mengenal dan dikenal oleh Allah. Amin. Ya, dengar baik. Artinya Bapak Ibu, ya, keselamatan itu adalah bicara atau soal mengenal atau dikenal oleh Allah. Karena artinya juga bahwa ini berbicara tentang hubungan, bicara tentang relasi dengan Tuhan. Nah, bicara tentang hubungan, bicara tentang relasi dengan Tuhan ada dua hal. Yang pertama, penggemar atau pengikut. Penggemarnya Tuhan atau pengikutnya Tuhan. Nah, kita mau lihat penggemarnya Tuhan itu kita contoh. Ya, saya mau beri contoh. Penggemarnya Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Yohanes 6 ayat 25 dan 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Semangat mereka, kita lihat, jadi dikatakan semangat mereka dalam mencari Yesus itu luar biasa. Tapi bukan untuk membina hubungannya dengan Tuhan, bukan untuk membina relasi dengan Yesus, bukan. Tapi mereka mencari Yesus hanya karena masalah prasmanan. Mereka mencari Yesus karena masalah isi perut, karena masalah roti dan ikan. Tapi kita lihat, Yesus tidak peduli dengan mereka. Yesus tidak meladeni mereka, ya, menanggapi mereka. Sehingga apa yang terjadi? Akibatnya ada banyak murid-murid Yesus, ada banyak orang pengikut-pengikutnya Yesus akhirnya mengundurkan diri. Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Perhatikan baik, karena Yesus tidak meladeni orang-orang itu, pengikut-pengikutnya yang hanya beribadah mencari dia karena hanya isi perut saja, karena cari berkat saja, karena hanya roti dan ikan. Nah, akhirnya Yesus tidak meladeni mereka, Yesus tidak peduli dengan mereka, sehingga apa akibatnya? Dikatakan ada banyak murid-muridnya, ada banyak pengikutnya, itu malah mengundurkan diri. Artinya hari itu Yesus ditinggalkan oleh 5.000 pengikut-pengikutnya. Yesus pada hari itu, Yesus ditinggalkan oleh 5.000 orang-orangnya. Lalu pertanyaannya, apa responnya Yesus ketika dia ditinggal? Ya, ketika ditinggalkan oleh 5.000 orang-orangnya. Apa reaksinya Yesus ketika ditinggalkan oleh 5.000 pengikut-pengikutnya? Nah, yang biasanya ibadahnya itu 5.000 orang, ya, ditambah dengan 12 rasul. Tapi sekarang ibadahnya cuma 12 rasul saja. Karena 5.000 orang sudah pergi meninggalkan Yesus. Lalu apa reaksinya Yesus? Kita lihat responnya Yesus, reaksinya Yesus. Apa yang terjadi? Yesus tidak menyuruh 12 muridnya itu kejar itu 5.000 orang-orang sudah meninggalkan dia. Tidak, kejar, tidak. Ya, artinya Yesus dia membiarkan 5.000 orang yang meninggalkan dia. Dan sejak saat itu ibadahnya mulai berubah. Ibadahnya tidak pakai prasmanan. Ya, ibadahnya tidak pakai lagi roti dan ikan lagi. Artinya dengan baik Bapak Ibu, bahwa Yesus Yesus itu tidak tertarik dengan jumlah. Yesus hanya tertarik dengan komitmen. Amin. Ya, artinya dengar baik, yang penting bagi Yesus itu bukan jumlah. Yang penting bagi Yesus adalah komitmen. Beda dengan reaksinya hamba-hamba Tuhan sekarang. Beda ya, respon dengan gembala-gembala saat ini sekarang seperti ini. Mereka takut kehilangan jemaat. Mereka ditakut ditinggalkan oleh jemaat, apalagi jemaat yang kaya. Takut. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya ya, Injil mulai dikemas, diputar-putar, dikemas supaya menjadi menarik, semakin menjadi menarik. Ya, akibatnya Injil diputar-putar, dikemas supaya menjadi indah. Bukan saja, lalu Injil mulai ditambah dengan sembako, ya, Injil ditambah dengan roti dan ikan pakai makan minum, ya. Injil kemudian plus artis, Injil juga plus suksesi, plus successful, pakai macam-macam ditambah yang lain-lain juga dibuat semenarik mungkin. Sehingga apa terjadi? Akibatnya Injil menjadi murahan, Injil menjadi murah karena diputar-putar untuk jadi menarik. Dipaksa untuk menjadi menarik. Bapak Ibu dengar baik. Yang bagi Yesus, yang Yesus kehendaki adalah hubungan intim. Yang Yesus inginkan adalah hubungan yang istimewa. Nah, ada orang bertanya, lalu bagaimana Pak caranya dari seorang penggemar berubah? Bagaimana caranya berubah menjadi seorang pengikut? Bagaimana proses dari seorang penggemar menjadi seorang pengikut? Kita lihat di dalam ada berapa hal kita mau belajar. Yang pertama dalam Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Bagaimana caranya atau proses dari seorang penggemar menjadi seorang pengikut? Yohanes 3 ayat 1 dan 2 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Nah, kita lihat Nikodemus itu bukan hanya penggemar biasa, ya. Nikodemus bukan hanya penggemar biasa. Kenapa? Sebab dia adalah orang Farisi. Di Israel itu ada 72 orang Farisi yang memimpin Israel. Dan Nikodemus termasuk salah satu dari orang-orang Farisi itu, yang 72 orang Farisi itu yang memimpin Israel.
Ya, nah mereka itu adalah orang-orang pintar, pandai, rohani lagi. Umur 5 tahun sudah baca Taurat, 5 kitab Musa sudah dibaca habis. Umur 12 tahun, ya perjanjian lama sudah dihafal, hafal semua. Ya, dan artinya atau jadi mereka itu adalah orang-orang ahli yang penuh dengan hikmat dan penuh dengan kebijaksanaan. Dan mereka sangat disegani, sangat dihormati oleh masyarakat. Nah, ya, Nikodemus itu yang adalah orang Farisi, yang adalah pandai dan pintar dan rohani. Dikatakan dia mendatangi Yesus. Dia datang kepada Yesus untuk menemui Yesus di malam hari. Nikodemus yang adalah orang Farisi, yang pandai, pintar dan rohani. Dikatakan dia tuh datang menemui Yesus, datang ketemu Yesus di malam hari. Padahal kalau Nikodemus datang pada siang hari, Yesus pasti menemui dia. Ya, kalau Nikodemus mau datang siang hari, pasti Yesus tidak tolak, pasti mau menemui dia. Kenapa? Sebab Nikodemus ini orang penting di Israel. Dia orang Farisi dan dia sangat dihormati oleh masyarakat. Kalau datang siang hari pasti Yesus mau menemui dia. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Nikodemus itu datang menemui Yesus kok di malam hari? Pertanyaannya, kenapa kok si Nikodemus datang ketemu Yesus kok di malam hari? Sebab kalau siang hari takut, dia malu. Kenapa? Sebab kalau datang di siang hari pasti teman-teman Farisinya akan tahu bahwa dia datang menemui Yesus. Kenapa? Sebab semua teman-teman Farisinya itu enggak suka, enggak senang sama Yesus, benci sama Yesus. Ya, dan bisa-bisa dia bisa dipecat, akibatnya bisa dipecat, jabatannya bisa dilepas, pekerjaannya bisa diberhentikan. Bukan itu saja, ya gajinya bisa diturun, bahkan mungkin tidak dapat gaji. Ya, jadi artinya dengar baik. Nikodemus itu ingin jadi pengikut, mau jadi pengikut, tapi secara tersembunyi. Ya, artinya Nikodemus itu mau jadi pengikut, ingin jadi pengikut, tapi secara tersembunyi. Itu sebabnya dia datang menemui Yesus di malam hari. Itu sebenarnya datang ketemu Yesus di malam hari. Saudara, kita lihat bukti bahwa Nikodemus itu seorang pengikut, bukan seorang pengikut, bukan seorang penggemar. Ya, bukti bahwa Nikodemus ini seorang pengikut, bukan penggemar. Buktinya dia datang kepada Yesus, menemui Yesus. Ya, dan bukan itu saja. Dia berkata di ayat 2, Yakobus 3 tadi. Yohanes 3 ayat 2. Yohanes 3 ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Kita lihat bukti bahwa Nikodemus ini dia seorang pengikut, bukan penggemar. Buktinya dia datang kepada Yesus, dia ketemu Yesus. Bahkan dia sungguh-sungguh percaya akan Yesus. Ya, nah, lalu kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, lalu kenapa kok dia datang di malam hari menemui Yesus? Ya, kenapa kok dia menemui Yesus kok datang di malam hari? Kalau dia sungguh-sungguh percaya, kenapa kok dia datang ketemu Yesus kok di malam hari? Lalu mau dibawa kemana hubungannya dengan Tuhan? Ada lagu, mau dibawa kemana hubungan kita? Ya, yang Yesus mau, yang Yesus inginkan, hubungan kita dengan Dia bukan biasa-biasa saja, tapi ya luar biasa. Yang Yesus kehendaki, yang inginkan, hubungan saudara dan saya, ya itu bukan hubungan yang biasa-biasa saja, tapi hubungan yang istimewa, hubungan yang intim. Amin. Nah, kalau luar biasa, kalau intim, kalau istimewa, artinya itu bukan hanya percaya saja, tapi percaya ditambah dengan komitmen, ya bicara kalau dia luar biasa atau dia intim, itu bukan hanya bicara hanya percaya saja, tapi percaya plus komitmen. Artinya rela sekalipun dipecat, rela sekalipun tidak dapat gaji. Saudara, ada banyak gereja ya mengajar yang penting percaya saja. Padahal percaya saja nggak cukup. Catat baik-baik, dengar baik-baik. Ya, tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Amin. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Catat baik-baik. Tidak ada iman tanpa disertai penyerahan diri. Banyak hamba Tuhan pendeta berkata, percaya saja. Itu nggak cukup, percaya saja nggak cukup. Harus disertai dengan komitmen. Artinya rela berkorban kepada Tuhan, rela berkorban bagi Tuhan. Ya, jadi dengar baik, ketika si Nikodemus datang menemui Yesus di malam hari, ya, jadi ketika Nikodemus datang ketemu di Yesus di malam hari, jadi artinya
Dia ingin, dia mau jadi pengikut, tapi tidak mau berkorban apa-apa. Artinya ketika, Pak catat baik-baik, ya, jadi ketika Nikodemus itu datang menemui Yesus di malam hari, dia ketemu Yesus di malam hari. Jadi artinya si Nikodemus ini mau jadi pengikut, tapi tidak mau berkorban apa-apa. Itu tidak bisa seperti itu, ya. Tapi tidak berhenti sampai situ, tidak sampai di situ saja. Jadi kita lihat akhirnya yang kedua, Nikodemus itu dia menjadi pengikut, bukan penggemar lagi. Yohanes 7 ayat 50 sampai 51. Yang kedua, akhirnya kita lihat Nikodemus dia menjadi pengikut, akhirnya dia menjadi pengikut, bukan penggemar lagi. Yohanes 7 ayat 50 dan 51. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Nah kita lihat Bapak Ibu, dikatakan orang-orang Farisi ini mengadakan rapat untuk menangkap Yesus. Nah Nikodemus hadir dalam rapat itu. Ya, mereka orang-orang Farisi ini memutuskan dan menyuruh orang-orang untuk menyuruh penjaga-penjaga untuk menangkap Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang disuruh menangkap Yesus, penjaga-penjaga yang disuruh menangkap Yesus, akhirnya semuanya mereka pulang kembali. Kenapa? Ya mereka berkata, bagaimana bisa menangkap? Ya, bagaimana bisa menangkap? Orang itu dikelilingi oleh banyak orang. Bagaimana bisa menangkap? Yesus itu dikerumuni oleh banyak orang dan tidak pernah seorang pun yang bisa berkata-kata seperti dia. Kenapa? Sebab perkataannya penuh kuasa. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati bangkit. Bagaimana kita bisa menangkap? Ayat 44 sampai 46. Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 44 sampai 46. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Kita lihat, penjaga-penjaga itu orang-orang yang disuruh menangkap Yesus, mereka semuanya akhirnya kembali pulang. Kenapa? Mereka berkata, bagaimana bisa menangkap? Orang itu yang disuruh tangkap itu dikerumuni banyak orang. Yesus itu yang disuruh tangkap itu dikelilingi oleh banyak orang. Dan tidak ada seorang pun yang pernah berkata-kata seperti dia. Kenapa? Sebab perkataannya penuh kuasa. Yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan yang mati bangkit. Bagaimana bisa menangkap? Tapi kita lihat, orang Farisi tetap ngeyel, tetap berusaha untuk ngotot untuk menangkap Yesus. Ayat 47 sampai 49. Yohanes 7 ayat 47 dan sampai 49. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nah kita lihat, ya orang-orang Farisi tetap ngeyel, tetap berusaha untuk ngotot menangkap Yesus. Ya, nah kita lihat orang-orang Farisi ini ngeyel, ngotot, berusaha untuk menangkap Yesus. Nah, saya beritahu Bapak Ibu dengar baik. Di saat itu Nikodemus yang sudah percaya Yesus, tapi masih ragu, ya, masih nggak berani untuk membela Yesus, karena takut dipecat, takut jabatannya lepas, takut diberhentikan dari pekerjaan, takut gajinya turun. Saat itu yang luar biasa, ya, justru di saat itu Nikodemus itu akhirnya dia berani untuk membela Yesus, dan dia berkata, ya, hukum Taurat tidak mengizinkan, ya, seseorang itu ditangkap apalagi dihukum sebelum ditanya lebih dulu. Ya, lihat kembali lagi ayat 50 dan 51. Yohanes 7 ayat 50 dan 51. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Catat baik-baik, ketika orang Farisi tetap ngeyel, tetap ngotot berusaha untuk menangkap Yesus, ya, saat itu dengar baik, Nikodemus yang sudah percaya Yesus tapi masih ragu untuk membela Yesus, masih takut membela Yesus karena takut dipecat, takut diberhentikan dari pekerjaan, takut dilepas dari jabatan, takut gajinya turun. Saat itu yang luar biasa, justru akhirnya dia berani untuk membela Yesus, dan dia berkata, ya, hukum Taurat tidak mengizinkan seseorang itu ditangkap apalagi dihukum sebelum ditanya lebih dulu.
Saudara dengar baik, ya. Kita lihat, ya, si Nikodemus itu dia sudah tidak lagi menyembunyikan imannya. Kita lihat, ya, Nikodemus sudah tidak menyembunyikan lagi imannya. Justru dia memperlihatkan imannya. Imannya diperlihatkan, ya, dengan resiko, ya, karirnya hancur. Imannya diperlihatkan dengan resiko, ya, dia dilepas dari jabatan. Imannya diperlihatkan dengan resiko, ya, dia diberhentikan di pekerjaannya, gajinya turun, bahkan tidak dapat gaji. Saudara dengar baik, catat baik-baik. Ketika sejak Nikodemus itu dia berani menyatakan imannya dengan resiko dipecat. Sejak Nikodemus dia berani menyatakan imannya, ya, dengan resiko dia diberhentikan, dia dilepas dari jabatannya, tidak dapat gaji. Sejak saat itu status dari Nikodemus itu berubah dari seorang penggemar menjadi seorang pengikut. Amin. Amin. Ya, sejak saat itu, ya, Nikodemus dia berani menyatakan imannya dengan resiko dia dipecat, resiko dilepaskan dari jabatan, dengan resiko tidak dapat gaji. Sejak saat itu status daripada Nikodemus berubah dari seorang penggemar menjadi seorang pengikut. Amin. Ada seorang gadis cantik, sangat cantik. Dia pacaran dengan pacar yang tidak seiman, ya. Bukan Kristen, jadi non Kristen dia punya pacar. Pacaran 4 tahun. Tapi akhirnya si pacar ini mau menerima dia masuk ke Kristen, ya, mau terima Yesus. Lalu menikah di gereja. Tapi apa terjadi? 2 tahun kemudian, setelah punya 2 anak, si suami ini memaksa dan mengancam untuk istrinya ikut dengan agamanya yang lama. Harus ikut dan kalau tidak ikut dia akan ditinggalkan dan dicerai. Tapi apa terjadi? Wanita ini tidak peduli. Lebih baik aku ditinggal oleh suami daripada ditinggal oleh Yesus. Aku kehilangan suami daripada aku kehilangan Yesus. Catat baik-baik. Ya, bagi penggemar tidak akan mungkin berani untuk melakukan hal seperti itu. Bagi penggemar tidak akan mungkin berani untuk melakukan hal itu. Tapi bagi pengikut, mereka tidak pernah gentar untuk melakukan hal itu. Amin. Bagi pengikut, dengar baik, mereka berani melakukan hal itu. Dengar baik, untuk menjadi pengikut, aturan mainnya harus seperti itu. Yang terakhir, kita lihat yang ketiga. Ya, Nikodemus bukan hanya menjadi pengikut, tapi dia menjadi pengikut yang setia. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 38 sampai 40. Yohanes 19 ayat 38 sampai 40. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah orang yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Lihat yang ketiga, yang terakhir. Nikodemus bukan hanya menjadi pengikut, tapi dia menjadi pengikut yang setia. Ya, kita lihat dia bukan hanya menunjukkan imannya, tapi dia juga menunjukkan kasihnya. Bapak Ibu, ketika Yesus mati, kita lihat semua murid-murid itu sembunyi, tidak berani nongol, tidak berani muncul. Ya, ketika Yesus mati, murid-murid itu sembunyi, tidak berani nongol, tidak muncul. Tapi Nikodemus, dia muncul, bahkan yang mengurusi mayatnya Yesus. Dan catat baik-baik, bukan itu saja saya mau beritahu. Sejarah mencatat bahwa Nikodemus dia menjadi martir. Ya, bukan hanya menjadi penggemar, tapi menjadi pengikut. Dia menjadi pengikut yang setia, bahkan dia jadi martir. Dia mati membela kebenaran, dia mati membela Injil. Amin. Amin. Ayat yang terakhir. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu dengar baik ya. Inilah tipe dari atau ciri khas seorang pengikut. Mereka hidup mereka dalam menyangkal diri dan pikul
Pikul Pikul salib. salib. Saudara, pikul salib artinya ya kerelaan untuk menderita bagi Yesus. Pikul salib artinya kesediaan menderita bagi Yesus. Contohnya puasa, kita puasa untuk Tuhan. Kita menderita ya untuk Kristus. Contohnya juga ada orang dia mengorbankan makan siangnya. Dia tidak makan siang karena dia makan siang itu dia berikan kepada orang lain yang tidak bisa makan. Ya, ini adalah saya beritahu, inilah pengikut, bukan penggemar. Penggemar tidak bisa seperti itu. Dan ada orang yang mengorbankan ya uang jajannya, bahkan uang untuk dia holiday ke luar negeri, dia korbankan hanya untuk ikut membangun gereja. Ya, ada orang ya, kita doakan juga orang mengorbankan uang jajannya untuk numpang PDL Roy juga. Amin. Nah, ya, dan saya beritahu Bapak Ibu, ya, yang seperti ini adalah pengikut Kristus, bukan penggemar lagi. Bapak Ibu, saya tidak tahu ya bagaimana status Bapak Ibu, menjadi penggemar Tuhan atau pengikutnya Tuhan. Ya, saya tidak tahu. Bapak saat Ibu, Bapak Ibu saat ini sekarang menjadi penggemarnya Tuhan atau pengikutnya Tuhan. Ingat, kalau kita mau menjadi pengikutnya Tuhan, kita bukan hanya percaya saja, tapi percaya plus komitmen. Ya, kita harus percaya ditambah dengan komitmen, rela menderita demi Kristus. Ya, rela menderita untuk Tuhan. Kalau saudara ingin menjadi pengikut Kristus, mari kita contoh dari Nikodemus. Dia seorang yang sangat dihormati di Israel. Dia orang Farisi, orang pandai, orang pinter dan rohani lagi. Ya. Dia juga sangat dihormati oleh masyarakat. Ya, tapi dia datang kepada Yesus. Padahal pada waktu itu semua orang Farisi membenci Yesus. Tapi dia satu-satunya orang Farisi yang datang kepada Yesus. Dia sungguh percaya kepada Yesus. Dia rela hilang jabatannya sebagai orang Farisi. Dia rela sebagai pemimpin Israel. Rela tidak dapat gaji. Ya. Dia diberhentikan dari pekerjaannya karena dia mau menderita bagi Yesus. Karena dia ingin menjadi pengikutnya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat firman. Ingat, yang Yesus cari pada saat seperti ini bukan penggemar. Ya, yang Yesus kehendaki saat ini bukan penggemar tapi pengikut. Amen. Ada banyak orang saat ini hanya menjadi penggemarnya Tuhan saja. Datang ibadah yang dicari adalah sembako. Datang ibadah yang dicari berkat saja. Datang ibadah yang dicari isi perut saja, makan minum, roti dan ikan. Bukan seperti itu. Ketika Yesus tidak memberikan hal itu, tidak menanggapi hal itu, 5.000 orangnya pengikutnya meninggalkan dia, mengundurkan diri. Ingat, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Karena Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Orang-orang yang mengundurkan diri akan binasa. Ya. Mari kita menjadi pengikut Tuhan, bukan jadi penggemarnya Yesus. Roh Kudus meteraikan setiap firman bagi kami. Mampukan kami untuk menjadi pengikut Tuhan, bukan penggemarnya Tuhan. Kami cari Tuhan karena kami punya kepentingan sama Tuhan. Karena kami ingin mau jadikan Tuhan hanya sebagai dokter saja, mau minta kesembuhan saja. Begitu sembuh hilang. Bahkan kami menjadikan Yesus sebagai satpam, suruh menjaga ini, menjaga itu, tolong jangan. Ya, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami hanya menjadi penggemarnya Yesus, hanya cari Yesus ketika kami butuh Yesus. Amen. Ya. Tapi ketika kami tidak butuh, kami meninggalkan Yesus. Tapi kamu saat ini Tuhan mau menjadi pengikut Kristus, bukan hanya mencari Yesus senang atau tidak senang, tapi mau juga berkorban, menderita bersama Yesus. Amen. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, mampukan kami melakukannya, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi Tuhan pengikut-pengikut Kristus. Amen. Berkati setiap jemaatmu tuh, dimanapun berada, jamah mereka semua Tuhan. Amen. Ya. Supaya mereka bukan jadi penggemarnya Yesus,
tapi supaya kami menjadi pengikut Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan kau selamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas arahnya, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Mengikuti Yesus, itulah kerinduan kami. Bukan hanya mengikut Yesus, tapi menjadi pengikut Kristus Tuhan yang setia. Terima kasih kita lihat bagaimana Nikodemus yang teman-temannya semuanya anti dengan Kristus. Tapi dia seorang diri mencari Yesus. Akhirnya dia menjadi pengikut Yesus. Bahkan sejarah mencatat dia menjadi martir Tuhan. Dia mati karena membela Injil. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan memberikan kami, memotivasi kami. Kami berubah dari seorang penggemar menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Berkati setiap jemaatmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan Amen. mereka. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka dalam nama Yesus. Mereka tahu mereka adalah pengikut Kristus. Mereka kuat teguh dalam Tuhan. Berikan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap Tuhan jemaat Elroy dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Iman mereka ditambah-tambahkan Tuhan. Terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PD Elroy dan sudah memberikan persembahan. Kembalikan berkat mereka berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih program-program Elroy yang sudah ada pun ke depan. Tuhan memberkati. Kami rindu Tuhan, kami melayani supaya kami boleh hanya menjadi berkat Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami. Lebih lagi Tuhan. Hanya untuk kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan saja. Cepat angkat tanganmu. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan. Yang dijamin dengan kematian, kebangkitan. Dan kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Dan kedatangannya yang kedua kali. Untuk menjemput kita dia masuk dalam kerjaan surga. Dan juga pertolongan penyertaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Dan penghiburan kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus Tuhan yang luar biasa. Amen. Menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha season kedua kali dan sampai selama-lamanya. Yes. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Engkau